Ku ada sebab anugerah-Mu kita berdiri bersama-sama. Sebab anugerah ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Bersama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan masih pelihara kami sampai saat ini ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersekutu di tempat ini. Baik juga untuk Bapak Ibu yang menyaksikan di rumah mereka ya Tuhan. Kami bersama-sama bersatu hati di dalam nama-Mu Tuhan, untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Sebab itu kami serahkan ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau layakkan setiap kami, Engkau kuduskan, Engkau sucikan kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan.
Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan, Engkau pakai kami semua agar kami dapat melayani dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Ya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu sangat besar, kasih-Nya yang begitu luar biasa. Kita senantiasa ada di dalamnya. Amin Bapak Ibu, kita saat ini kita akan kembali memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau mulia, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Amin. Katakan sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Katakan hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mengatakan ku kagum, hormat, ku kagum, hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga.
Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum hormat, hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Si Tuhan, kasih-Nya yang tak terduga, hikmat-Nya begitu dalam. Kita patut memuji Dia yang telah memelihara kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan bersuka cita, kita katakan bersuka di dalam Tuhan. Telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka, amin, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka sama-sama, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi kita akan pujian ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka.
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, mari bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Silakan duduk. Kita patut bersuka cita karena Tuhan yang telah memelihara kita, telah membuat kita ada sampai pada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini kita akan segera untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang rindu bersaksi, mungkin saya persilahkan. Oke, walaupun belum ada yang masih berani untuk bersaksi mungkin ya, tapi saya yakin kita semua dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan, amin. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita katakan satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita akan pujian ini. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita angkat pujian dari awal, kita berdiri bersama-sama kembali. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, kepada hambanya saya persilakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, Engkau satu-satunya Allah kami yang kami andalkan dalam hidup kami. Bahkan Engkau satu-satunya Allah, Tuhan Juru Selamat kami, yang menyelamatkan kami dari kesia-siaan hidup di dunia ini Tuhan. Untuk Engkau selamatkan, untuk Engkau miliki, untuk Engkau pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, siap untuk memberkati kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kehidupan kami, agar bisa mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu.
biarlah Tuhan Engkau menerimanya sebagai persembahan bau yang harum untuk memuliakan pribadi-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Seluruh rangkaian ibadah ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Roh Kudus berkaryalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat GPT Lumajang yang dikasihi Tuhan, bersama ini kami sampaikan selamat pagi dan shalom. Puji syukur kita pagi ini bisa kembali beribadah kepada Tuhan, dan terima kasih untuk kepercayaan Tuhan melalui Bapak dan Ibu Gembala kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan segera membaca Alkitab kita. Kita buka dari Kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang pertama. Kitab Wahyu pasal yang pertama. Ayatnya yang keempat sampai dengan yang keenam. Surat Wahyu pasal yang pertama, ayat yang keempat dan seterusnya, demikian firman Tuhan. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Ya, ayat yang keenam ditekankan. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, jadi kita tahu bahwa Wahyu ini adalah kitab yang terakhir dari Alkitab ini. Dan seringkali Wahyu ditakuti oleh beberapa orang karena isinya cukup seram, mengenai penghukuman, mengenai aniaya, antikris, dan lain sebagainya. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes, yaitu satu-satunya rasul yang matinya karena usia tua. Ya, semua teman-temannya mati karena dieksekusi, dihukum mati. Tetapi Rasul Yohanes ini juga mengalami penderitaan, penganiayaan yang luar biasa. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Yohanes diizinkan untuk melihat pribadi Yesus dalam kondisi yang sesungguhnya. Surat ini ditulis oleh Yohanes kurang lebih diperkirakan pada tahun 95 Masehi. Nah, apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Yohanes adalah yaitu mengenai pesan-pesan kepada ketujuh jemaat, dan yang terpenting adalah mengenai masa depan gereja, mengenai akhir zaman, mengenai penghukuman, mengenai siksaan, dan bahkan Yerusalem yang baru. Nah, apa yang sudah kita baca, kita perhatikan ayat yang keempat. Dari ayat yang keempat B. Ayat yang keempat B demikian. Dari dia.
Dan dari ayat yang keempat di yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Iya. Jadi perhatikan kalimat yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Kalau kita perhatikan yang ada, berarti apa yang ada pada saat itu, pada saat Yohanes menuliskan kitab ini. Yang sudah ada adalah masa lalu. Sedangkan yang akan datang itu termasuk kita saat ini tahun 2022 dan bahkan apa yang belum terjadi. Yang akan datang termasuk dari masa kita ini. Nah, apa yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang? Itulah pribadi Allah sendiri di dalam firman-Nya. Nah, apa yang saya tekankan di sini adalah pada ayat yang ke-6. Coba diulangi. Yang ke-6. Dari yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Iya. Amin. Amin. Pada saat itu Yohanes menulis yang telah. Artinya pada saat itu Yohanes dan rekan-rekannya dan semua orang percaya sudah menjadi imam-imam dan raja-raja. Semuanya. Karena penebusan oleh darah Yesus. Nah, sehingga tadi kita tahu yang ada itu berarti kondisi Yohanes saat itu. Kemudian yang akan datang, kalau kita baca dalam pasal 20 kitab Wahyu, itu akan menyatakan kondisi kita kelak sama sebagai imam-imam dan raja-raja. Termasuk kita semuanya. Tidak terkecuali. Imam-imam bukan hanya yang ada di panggung ini, bukan hanya yang pegang kamera, yang pegang sound system, yang menerima tamu, Bapak Gembala, bukan. Kita semuanya. Kita semuanya imam-imam. Nah, ada satu hal yang menjadi tanda tanya, yaitu yang sudah ada, yaitu pada masa lampau. Bagaimana dengan masa lampau? Kita tahu bahwa bangsa Israel pada saat mereka keluar dari Mesir, sistem imam-imam itu seperti apa? Diperkirakan umat Israel yang keluar dari Mesir kurang lebih 2 juta orang. Tapi siapa yang menjadi imam-imam pada saat itu? Hanya 5 orang. Harun dan anak-anaknya. Ya. Apa artinya? Apakah firman Allah ini tidak konsisten? Kenapa Allah pada zaman perjanjian lama itu berbeda? Padahal Allah itu kekal dari kekekalan masa lampau sampai masa depan. Allah itu tidak berubah. Ya, ini menjadi tanda tanya. Mengapa kok zaman dulu hanya beberapa orang, tapi pada masa Yohanes dan saat ini semua adalah imam-imam dan raja-raja. Karena itu kita akan selidiki di dalam perjanjian lama jauh dari masa Yohanes menulis firman ini, yaitu dalam kitab Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19 ayat yang ketiga sampai 6. Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub
dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ya, tekankan ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Nah, kerajaan imam. Terus? Dan bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Iya. Ini Fatsal 19 ini ditulis sebelum Tuhan mengangkat Harun dan anak-anaknya menjadi imam-imam. Saat itu pun sudah dinyatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Artinya 2 juta manusia bangsa Israel itu semuanya tanpa terkecuali adalah imam-imam dan raja-raja. Luar biasa. Berarti Allah kita tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Keluaran ini ditulis diperkirakan pada tahun 1400 sebelum Masehi oleh Musa. Dan Fatsal 19 ini adalah kejadian setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada bulan yang ketiga perjalanan mereka sampai di padang gurun Sinai. Nah, kata-kata dari ayat 3 sampai yang ke-6 ini penuh makna. Satu persatu kita akan lihat keajaiban Tuhan. Luar biasa. Di awal ini saya akan memberikan pembagian, yaitu ayat yang keempat, ayat 3 sampai 4. Ayat 3 sampai 4 itu adalah anugerah keselamatan, yaitu karya Allah tanpa syarat. Kalau kita bicara anugerah Allah, berarti tidak ada sedikit pun usaha dari manusia untuk memperoleh keselamatan. Kita selidiki satu persatu, mulai ayat yang ketiga, bacakan pelan-pelan. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Nah, ini ada yang janggal sebetulnya. Ya, kalau seorang dari Surabaya misalkan, saya ke Lumajang, mereka menyampaikan titip salam ya buat Bapak Yanja. Kasih salam buat Bapak Suhatan. Ya aneh ya. Bapak Yanja dan Bapak Suhatan. Ini sama, saudara. Tuhan ini tidak salah ngomong kok kepada Yakub dan Israel. Ini penuh makna di balik perkataan ini. Kita tahu Yakub, nenek moyang bangsa Israel, itu adalah anak dari Ishak dan Ribka. Ketika Ribka mengandung Yakub, di dalam kandungannya ada anak kembar yang waktu dalam kandungan bertengkar terus. Nah, singkat cerita, Tuhan menuliskan anak yang tua akan menjadi hamba dari anak yang muda. Dan ketika lahir, keluarlah Esau dari kepalanya, badannya, kemudian kakinya. Belum habis, tiba-tiba ada tangan. Jadi
kakinya Esau itu dipegangi sama Yakub. Makanya Yakub itu artinya memegang tumit. Ya, cukup aneh ya kalau orang tua saat ini punya anak, tak kasih nama memegang tumit. Wah, aneh sekali ya. Tapi itulah kenyataannya. Yakub itu artinya memegang tumit. Tapi bagi kita kan tidak ada artinya itu ya. Memegang tumit itu apa maksudnya? Karena itu Alkitab juga menjelaskan apa artinya. Tolong dibacakan dalam Kejadian 27 ayat 36. Kejadian 27 ayat 36. Demikian, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Iya, 2 kali menipu aku. Terus? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Ya. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Ya, jadi rupanya memegang tumit itu punya makna penipu. Ya. Jadi kalau bangsa Israel itu bangsa yang begitu sombong, merasa dirinya bangsa pilihan Allah. Tapi ini nenek moyangnya penipu. Ya, meskipun dalam menipunya itu dia juga ada dibantu oleh Ribka, mamanya. Tapi Yakub ini orang yang cerdik, sehingga dengan kecerdikannya dia mudah sekali menipu orang. Ya, itu arti Yakub. Kemudian ketika Yakub ini sudah diberkati Tuhan luar biasa, kemudian dia akan kembali pulang dari rumah mertuanya. Di tengah jalan ada seorang malaikat Tuhan datang, kemudian berkelahi dengan Yakub. Sampai pada suatu saat kita baca di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-28. Ayat yang ke-26. Ya. Dari Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-26 demikian. 28, maafkan. 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub. Iya. Tetapi Israel. Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Dan engkau menang. Ya. Padahal Israel itu artinya Allah yang menang. Tapi kok malaikat ini bilang kamu yang menang. Apa artinya? Tolong dibacakan ayat 25. Ayat yang ke-25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Ya. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok karena ia bergulat dengan orang itu. Ya, jadi jelas ya. Sebetulnya yang menang itu Allah, bukan Yakub. Karena sendi pangkal paha Yakub dipukul. Nah, apa artinya nih? Allah menang, Yakub menang. Artinya bahwa Allah mengalahkan sendi pangkal paha Yakub yang mengandung makna kekuatan. Pangkal paha ini kekuatan manusia. Apa kekuatannya Yakub? Yaitu tadi penipuan. Segala tabiat-tabiat lamanya itu yang diandalkan Yakub. Itu yang dikalahkan oleh Allah. Dan sekaligus itu juga merupakan kemenangan bagi Yakub. Artinya ketika kita oleh pertolongan Roh Kudus, kita mengalahkan segala tabiat-tabiat lama kita, sesungguhnya
kita menang. Tapi bukan karena kita, tapi karena Allah yang mengalahkan segala kedagingan kita. Sehingga apa arti dua nama ini disebutkan bersamaan? Artinya adalah Allah itu mau mengingatkan bangsa Israel yang 2 juta orang itu kepada masa lalunya. Allah tidak bermaksud mengungkit-ungkit. Kalau bahasa kita itu ngundat-ngundat. Nah, Allah tidak bermaksud itu. Tapi Allah kepingin 2 juta keturunan Yakub ini ingat siapa dulunya. Siapa dulunya mereka itu. Mereka tidak ada apa-apanya. Semua karena kasih karunia. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kita bangsa kafir, kita bukan umat pilihan Tuhan, tetapi kita boleh menerima Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Itu semua kasih karunia Allah. Kalau kita lihat dalam skema tabernakel, ya, kita yang dahulunya jauh dari Allah, bangsa kafir, dibawa oleh Allah masuk melalui pintu gerbang yang adalah pribadi Yesus Kristus. Jadi pola tabernakel ini sepenuhnya adalah pola keselamatan Allah. Mulai dari awal sampai kesempurnaannya, seluruhnya adalah kasih karunia Allah. Berikutnya kita akan lanjut di dalam Keluaran pasal 19 tadi. Ayat yang ke-4a. Ayat yang keempat bagian yang ke-a. Ya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Ya, cukup di situ. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Apa yang dilakukan Allah kepada orang Mesir? 10 tulah hukuman karena mereka dan Firaun tegar tengkuk. Tapi apa akibatnya kepada bangsa Israel? Kita baca di dalam Keluaran 12. Kita pagi ini banyak membaca ayat-ayatnya supaya ada pijakan bagi iman kita. Keluaran 12 ayat yang ke-12 sampai 13. Ayat yang ke-12 sampai ayat ke-13 demikian firman Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Perhatikan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Ya. Apabila aku melihat darah itu, ya, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Iya, betul. Sekarang ayat Fatsal 13 ayat 15. Ayat yang ke-15. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Kutebus. Terima kasih. Jadi kalimat kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir.
Ini menunjuk kejadian pada saat keluarnya bangsa Israel. Tuhan memerintahkan setiap rumah tangga memotong seekor anak domba. Dalam tabernakel kita tahu setelah pintu gerbang kita bertemu dengan mezbah, kurban bakaran. Inilah penebusan Tuhan pada saat itu kepada bangsa Israel, dan saat ini bagi kita umat pilihan Tuhan. Tuhan menebus kita bukan karena kita baik, bukan karena kita bisa, bukan karena kita pandai, tapi semata-mata anugerahnya. Kita akan lanjutkan di dalam Keluaran 19 tadi. Keluaran 19 ayat ke-4b setelah yang tadi. Ayat yang keempat bagian yang ke B. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atap sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Maafkan. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Di atas sayap Raja Wali. Wah, apalagi nih ya. Tuhan ini kok pakai istilah-istilah yang kita ini perlu merenungkan gitu ya. Apakah Tuhan itu jadi burung Raja Wali, kemudian bangsa Israel dibawa terbang? Tidak. Setelah kami baca dalam Ulangan, nanti sudah baca di rumah, Ulangan 32 ayat 9 sampai 12. Perkataan aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali itu artinya bagaimana penyertaan Tuhan dalam perjalanan setelah keluar dari Mesir sampai ke padang gurun. Bagaimana Tuhan sendiri menyertai mereka. Tidak ada yang lain. Nah, Rasul Paulus menuliskan ini, kita akan baca karena ini penting. Rasul Paulus menuliskan kisah dari Keluaran 13 sampai 17 itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Jadi luar biasa, Rasul Paulus ini menulis kisah ini dengan disertai arti-arti rohaninya. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ke 4. Demikian, Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ya, perhatikan ayat yang kedua. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya, sampai di situ kita bisa tahu ayat yang kedua, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Dalam pola tabernakel, dibaptis dalam laut menunjuk kepada bejana pembasuhan, yaitu hidup baru, Yesus pembaharu hidup, dan kemudian dibaptis dalam awan, terkena pintu kemah, yaitu Yesus pembaptis dalam Roh Kudus. Teruskan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ya, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Ini menunjuk kepada meja roti sajian, di mana terdapat roti di atasnya yang berbicara mengenai Yesus, firman yang sudah turun menjadi manusia. Kemudian ayat yang keempat, lanjutkan. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama,
sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, Ya, dan batu karang itu ialah Kristus. ya. Yesus juga berkata, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itulah Roh Kudus dalam Yohanes pasal yang ke-7. Dalam tabernakel kita tahu pelita emas, yaitu kehidupan yang menjadi kesaksian, yang menjadi terang, yang mengalirkan aliran-aliran air hidup. Ya, luar biasa. Kemudian saya akan bacakan di dalam Keluaran 19 tadi, ayat yang ke-4c, saya akan bacakan saja. Dan membawa kamu kepadaku. Dan membawa kamu kepadaku. Jadi ini juga kalimat yang unik, karena biasanya Tuhan itu memberitahu bangsa Israel, kamu akan kukeluarkan dari Mesir, kamu akan kuberikan tanah Kanaan, bangsa yang luar biasa, yang menghasilkan susu dan madu, ya, seolah-olah berkat-berkat jasmani yang luar biasa. Tapi ayat ini unik, karena Tuhan bilang gini, dan membawa kamu kepadaku. Ya, membawa kamu kepadaku berarti membawa seluruh umat Israel mendekat kepada Tuhan. Dalam tabernakel kita tahu Mesbah dupa membawa hubungan kita pribadi dekat dengan Tuhan. Kemudian membawa kamu kepadaku juga membawa suatu pengertian yang ditulis oleh Hosea. Hosea pasal yang kedua, Hosea pasal yang kedua, ayat 13 sampai 15. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, Ya. demikian. Silakan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun, Ke padang gurun. dan berbicara menenangkan hatinya. Ya, terus Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Ahor menjadi pintu pengharapan. ya, terus Maka dia akan merelakan dirinya di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. ya, Hosea mengutip perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Terus kan? Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ya, ayat yang ke-18. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu. Ayat 18. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka disebut. Maafkan. Ayat 18. 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Ya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ya. Ini loh saudara, membawa kamu kepadaku itu sampai ruangan Maha Kudus. Jadi kalau kita bicara kabar mempelai, pengajaran mempelai itu dari kitab Wahyu tidak salah. Tapi sebetulnya itu rencana kekal Allah mulai zaman dulu
Tuhan itu menganggap umatnya itu sebagai istrinya yang setia, meskipun kenyataannya tidak demikian. Sehingga keseluruhan ayat 3 dan 4 dari Keluaran 19 ini menunjuk kepada keseluruhan anugerah Allah dalam tabernakel, dalam pola keselamatan Allah yang digarisbawahi tanpa syarat. Allah menjadikan kita sampai kesempurnaan dengan jaminan darahnya sendiri. Kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua dari Keluaran 19 itu. Keluaran 19 ayat 5 dan 6 ini menunjukkan tetap anugerah Allah. Ini juga menunjukkan tujuan Allah dari pilihannya, tetapi ada syaratnya. Ya, kita baca lagi ya. Ayat yang kelima, Ayat demikian. yang kelima-A. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku Iya. dan berpegang pada perjanjian-Ku. Oke, terima kasih. Perkataan jika kamu sungguh-sungguh itu mengartikan bahwa ini adalah syarat. Ternyata Allah itu minta syarat. Ya. Syaratnya kalau kita simpulkan, syaratnya adalah setia dan taat melakukan firman. Setia dan taat melakukan firman. Apa reaksinya bangsa Israel? Saya bacakan ayat yang ke-8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Wah, luar biasa. 2 juta orang serempak mengatakan hal yang sama. Mereka berapi-api, mereka bersemangat mengatakan akan taat. Namun apa yang terjadi kita tahu, kegagalan demi kegagalan, ya. Allah itu padahal cuma minta satu syarat, setia dan taat. Tapi kita tidak boleh mengatakan, wah Israel itu memang keterlaluan. Tidak, saudara. Bangsa Israel, kelakuan mereka itu menjadi peringatan bagi kita. Kita tidak mampu. Kita baca ya, di dalam Roma, Rasul Paulus juga menuliskan ini, mengapa mereka gagal. Roma Fatsal yang ke-9, kitab Roma Fatsal yang ke-9, ayat 31 dan 32. Demikian. Ya. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Tidak sampai. Mereka itu mengejar. Bahkan di ayat-ayat lain, Paulus itu begitu bersusah hati karena dia tahu persis orang Israel itu giat benar-benar. Giat, sungguh-sungguh giat untuk melakukan hukum ini. Lanjutkan. Mengapa tidak? Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, Bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. ya, betul sekali. Jadi apa artinya? Bangsa Israel itu terjebak kepada rutinitas, kepada ritual-ritualnya. Oh, kalau saya berbuat dosa, saya harus ambil anak domba, saya harus potong, dipersembahkan bagi Tuhan. Itu saja. That's it. Jadi mereka merasa, aku sudah melakukan ini, ya sudah, dosaku pasti diampuni. Sehingga di di situ terjadi kegagalan demi kegagalan.
Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita tanpa sadar, mungkin karena kesibukan, mungkin karena lupa, kadang-kadang kita pun melakukan semuanya tanpa iman. Tanpa iman. Kita datang ke gereja, oh iya, saya kan orang Kristen, saya harus datang. Saya harus melayani Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara ya, kita akan mengulangi kesalahan yang sama dari bangsa Israel itu. Ya. Jadi ketika mereka diperintahkan misalkan, oh kamu berdosa, kamu potong domba. Padahal bukan itu yang menyelamatkan. Bukan itu yang mengampuni dosanya, tidak bisa. Dalam Ibrani juga sudah dijelaskan. Tidak berkuasa apa-apa, domba, lembu itu tidak ada kuasanya. Tapi kalau dilakukan dengan iman kepada Tuhan, maka itu yang bernilai di hadapan Allah. Nah, jadi dari syarat ini pun mereka gagal. Nah, solusinya apa? Solusinya apa? Tuhan itu terlalu baik. Makanya kalau kita mendengar orang berkata, Perjanjian Lama itu Allah itu kejam. Allah itu, waduh, pokoknya keras. Kalau ada yang berdosa dilempari batu. Tidak, saudara. Allah itu sebetulnya sama. Dia penuh kasih. Dia memberikan solusi, Allah itu. Kita baca lagi ya di dalam Yeremia. Di dalam Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Ayat yang ke-31 sampai 33 demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, perjanjian baru. Teruskan. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Iya, terus perjanjianku itu telah mereka ingkari. Ini loh, telah mereka ingkari. Ya, Tuhan tidak marah, tapi Tuhan memberikan perjanjian yang baru. Silakan, teruskan. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Ya, terus. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Nah, ya, terus. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Hati mereka, terus. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan mengadakan perjanjian baru. Jadi Tuhan tahu kita manusia. Dalam Roma juga Paulus menuliskan, tidak ada manusia yang berbuat benar. Tidak ada satupun. Tuhan tahu kita tidak mampu. Hanya satu syarat, tidak mampu. Mereka mengingkari. Karena itu Tuhan memberikan perjanjian yang baru. Kita tahu perjanjian baru ditandai dengan Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging dan berdiam di tengah-tengah kita. Paulus menuliskan bahwa firman itu yang dulu pada zaman Israel, firman itu tertulis dalam 2 loh batu. Ditulis oleh jari Allah. Tapi dalam perjanjian baru, firman itu ditulis di hati kita oleh Roh Kudus.
Sehingga persyaratan ini pun Tuhan yang menolong. Tidak mungkin bisa manusia. Ada ayatnya dalam Yakobus mengatakan, dari 10 hukum Taurat, 1 kita tidak lakukan, berarti semua gagal. Tidak ada yang mampu. Karena itu Yesus Kristus turun, firman-Nya dituliskan oleh Roh Kudus di hati kita. Makanya sangat penting bagi kita untuk setiap hari membaca firman Tuhan dan memohon Roh Kudus menulis bukan di buku tapi dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga segala tingkah laku kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi persyaratan ini pun kita butuh anugerah Tuhan. Kita akan lanjutkan di dalam Keluaran 19 tadi. Keluaran Fatsal 19 tadi. Setelah persyaratan dari ayat 5a, kita akan lanjut kepada ayat 5b dan 6, yaitu tujuan akhir gereja Tuhan. Silakan. Ayat yang kelima bagian yang ke B. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Harta kesayanganku sendiri. Dari antara segala bangsa. Iya. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Lanjutkan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Kerajaan imam. Dan bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Iya. Jadi tujuan akhir umat pilihan Tuhan itu ada 3 ini. Harta kesayangan Tuhan, menjadi imam-imam dan raja-raja, menjadi bangsa yang kudus. Dari 3 ini kita tidak bisa milih salah satu. Karena ini merupakan satu paket yang ditentukan Tuhan bagi anak-anaknya. Ya, seringkali kita, saya tak jadi harta kesayangan aja deh. Saya sudah diselamatkan, saya mau menikmati menjadi anak Tuhan. That's it. Tidak bisa, saudara ya. Kita 3 tujuan ini itu merupakan satu kesatuan. Artinya apa? Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus itu otomatis jadi harta kesayangan Tuhan. Tapi jangan lupa, kita adalah imam-imam, kita adalah raja-raja, kita adalah bangsa yang kudus. Kudus artinya dipisahkan. Seperti bangsa Israel dipisahkan dari Mesir, dari keduniawian, dari kedagingan, dari dosa, untuk menjadi imam-imam dan raja-raja. Raja-raja artinya menang atas dosa. Imam-imam, apa artinya? Imam-imam yang pertama, kita tahu, yang memegang jabatan. Seperti dalam ibadah ini, yang melayani Tuhan, song leader, musik, semuanya, itu imam-imam, betul. Benar. Dan memang gereja di mana kita digembalakan, itu membutuhkan pelayanan sidang jemaat. Apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita, mari kita manfaatkan. Sungguh-sungguh bukan saya melayani Bapak Gembala, bukan. Melayani Tuhan yang sudah memberikan semua yang tadi sudah kita renungkan. Itu imam-imam di dalam rumah Tuhan.
segala kreativitas, segala hikmat, kepandaian dari anak-anak muda, mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Segala harta, segala apapun juga, kedudukan, koneksi kita, pakai semuanya untuk melayani Tuhan. Arti yang kedua yang merupakan arti yang sesungguhnya. Imam-imam adalah seorang yang berdiri di antara Tuhan dan manusia. Dimanapun kita berada, kita adalah imam-imam. Kita bukan menjadi imam ketika kita pakai seragam pelayanan, tidak. Di tempat pekerjaan, di sekolah, di dalam masyarakat, kita adalah imam-imam Allah. Artinya, ketika kita menghadapi manusia, bagaimana hidup kita, perkataan kita, kelakuan kita, gerak-gerik kita, memuliakan Allah, menceritakan kebesarannya. Jangan kita malah menjadi sandungan. Jangan seperti Yakub tadi, menipu. Jangan. Kita harus menjadi representasi dari Allah. Kalau sebuah negara memiliki hubungan kerjasama dengan negara lain, maka dia akan menempatkan duta besar. Kalau sebuah perusahaan punya cabang di kota-kota lain, maka mereka akan membuka kantor cabang. Demikian juga kita ini kehadiran kita dimanapun juga adalah perwakilan Allah. Bagaimana hidup kita dilihat, kalau dalam Perjanjian Baru ditulis, bagaimana hidup kita sebagai suratan yang hidup, yang bisa dibaca oleh orang lain, menjadi kesaksian yang memuliakan Allah. Dan bagaimana saat kita menghadap Tuhan, kita mendoakan manusia. Kita berdoa syafaat bagi keluarga kita, bagi seluruh kenalan dan siapapun yang ada di sekeliling kita, agar mereka mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Itu ya. Jadi kita akan melihat reaksinya bangsa Israel apa. Ya. Jadi tadi persyaratan kita tahu bahwa reaksi mereka mengingkari. Tapi Tuhan tolong. Tapi dalam tujuan ini, tujuan Allah, bagaimana reaksi bangsa Israel? Kita baca ya, di dalam Keluaran Fatsal 20. Keluaran Fatsal 20. Kita baca ayat yang ke-19. Keluaran 20 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami." Engkaulah berbicara kepada kami. Maka kami akan mendengarkan. Iya. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami. Jangan. Nanti kami mati. Nanti kami mati. Ini ya, luar biasa bangsa Israel ini. Sudah ditolong dengan anugerah yang luar biasa. Syarat-syarat dilanggar Tuhan juga berikan belas kasihan. Tapi apa reaksinya? Mereka menolak. Mereka menolak. Tidak mau Musa. Nanti kami mati. Tidak mau. Tidak mau. Tapi Tuhan itu terlalu baik ya. Tuhan itu tidak marah. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan, Tuhan itu tidak marah. Nah, di sini poinnya, mengapa sistem imam-imam tadi
dari keseluruhan bangsa Israel itu harusnya imam-imam, kemudian berubah menjadi sistem perwakilan. 2 juta orang diwakili oleh 5 orang tadi, Harun dan anak-anaknya. Tuhan itu terlalu baik ya. Tapi apa akibatnya? Akibatnya sangat mengerikan. Kalau kita baca ya, nanti menjadi PR kita semua ya. Baca ayat-ayat sesudah ini yang paling dekat. Fatsal 32, bangsa Israel menyembah berhala. Waduh, disuruh menghadap Allah, tidak mau, malah membuat berhala, patung lembu emas. Saya tidak mau menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian, tapi ini kisah nyata dari Alkitab. Di saat bangsa Israel menolak kepercayaan Tuhan, terjadi hal-hal yang mengerikan. Puncaknya apa? Yesus dibunuh. Yesus itu loh sudah dinubuatkan dengan jelas, Mesias itu harus menderita. Tapi mereka tidak mau terima. Mereka merubah. Nanti ada pelajaran tersendiri mengenai hal itu ya. Dirubah sama dia. Yang menderita itu bukan Mesias. Mesias itu adalah raja. Mesias itu adalah yang akan membebaskan dari segala penjajahan secara fisik. Maka mereka menolak Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita renungkan ya. Apa sesungguhnya tujuan hidup kita? Apa sesungguhnya tujuan Allah menyelamatkan kita? Kalau dalam Perjanjian Lama disebutkan dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Apa tujuan Tuhan menyelamatkan kita? Untuk menjadi orang yang sukses? Untuk menjadi orang kaya? Puji Tuhan. Itu terlalu kecil buat Tuhan. Itu bonus bagi kita yang taat dan setia. Tapi bukan itu tujuan akhir. Tujuan akhir adalah Tuhan ingin melibatkan kita di dalam proyek yang begitu besar. Pembangunan tubuh Kristus. Tuhan sebenarnya tidak butuh kita. Tuhan itu maha kuasa. Dia sanggup melaksanakan semua rencananya sendiri. Bumi dan segala isinya aja dia ciptakan sendiri. Tanpa bantuan seorang pun. Tapi Tuhan ingin melibatkan kita. Memberikan kepercayaan demi kepercayaan. Untuk melayani Dia. Tuhan ingin kita merasakan bagaimana melayani Dia begitu indah. Kita akan menjadi harta kesayangannya. Dalam istilah yang lain, kita dijadikan biji mata Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan menolak tawaran Tuhan. Jangan menolak kepercayaan Tuhan, apapun itu dalam hidupmu. Lakukan apapun untuk Tuhan, karena Dia terlalu baik bagi kita. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah pujian dari nyanyian rohani nomor 238. Menjadi komitmen dan kerinduan kita bersama untuk lebih sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ya lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, dan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Refren. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, hidup terlebih. Kita nyanyikan dengan lebih perlahan-lahan. Terindah dalamku. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sebetulnya begitu jelas. Hanya kita harus membiasakan diri kita untuk menikmati firman Tuhan itu sebagai suatu pengajaran. Setiap firman itu diuraikan, maka ia akan memberikan suatu pencerahan kepada kita. Pencerahan yang saya tangkap yang sangat bermanfaat bagi gereja Tuhan untuk akhir zaman ini ialah bahwa Tuhan menghendaki setiap pribadi orang percaya itu menjadi harta kesayangan Tuhan. Bahkan lebih ekstrim lagi, sebagai istri Tuhan. Mengapa istilah itu sangat ditonjolkan di dalam Alkitab? Oleh karena bagi seorang suami itu, istri itu adalah letak kehormatan sebagai seorang suami. Apabila seorang istri itu tidak bisa menjaga kehormatan seorang suami, maka habislah rumah tangga itu. Sehingga kita ini dikuduskan oleh korban Kristus yang luar biasa. Untuk kita menjadi kudus, artinya kita dipisahkan, dikhususkan untuk melayani Dia. Pelayanan secara pribadi adalah orang yang dikhususkan, bukan orang yang sembarangan. Ini semua jelas, saudaraku. Dan kita mendapat suatu jabatan di dalam pelayanan ini adalah sebagai imam-imam selagi kita hidup di dunia. Jangan harap kita ini masuk surga. Oleh karena di surga itu tempatnya imam-imam dan raja-raja. Jikalau kita dari bumi ini saja, kita tahu loh, kata orang Cina, tidak punya pekerjaan bukan tahu. Jangan mimpi masuk surga. Jadi kita di bumi ini sendiri harus nyata sebagai imam-imam. Dijelaskan imam itu di mana? Dia di antara manusia dan Allah.
sebagaimana Yesus sebagai imam besar, dia memberi contoh kepada kita untuk kita membawa kedamaian antara manusia dengan Allah. Itu tugasnya imam. Jadi bukan imam gosip yang menghancurkan kedamaian, menghancurkan kerukunan di dalam gereja lagi. Imam macam apa ini? Tetapi imam yang betul ialah di mana dia berada, di situ ada kedamaian antara manusia dan Allah. Raja-raja, jelas kalau seorang raja itu pasti dia melalui perang dulu, tidak ada orang tahu-tahu jadi raja, tidak ada itu. Zaman dulu mereka harus perang. Dan persyaratan untuk menjadi raja itu setelah perang dia harus menang. Kita berjuang di dunia ini, perang bukan melawan manusia, tetapi melawan nafsu kedagingan kita ini yang nempel di dalamnya ini. Dan itu distimulir, dipacu oleh roh-roh jahat. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, saudaraku. Sehingga kita ini boleh menjadi jemaat Tuhan yang punya arah yang benar. Menjadi satu bangsa yang kudus, yang dipisahkan untuk melayani Tuhan. Menjadi imam-imam, raja-raja, harta kesayangan yang bisa dipercaya. Saya hanya tadi ingin memberikan sesuatu kepada kita semua tentang Israel itu. Kita tidak usah baca, tapi saya akan bacakan. Dari bangsa yang begitu ambruk moralnya, bangsa yang dijajah oleh Mesir ratusan tahun, tidak pernah sekolah, tidak pernah diajari tata sopan, tidak pernah diajari moral dan lain sebagainya. Tapi Tuhan memilih tanpa syarat. Itu perlu ditekankan loh saudaraku, tanpa syarat itu. Tetapi tadi saya perhatikan tanpa syarat, tapi kemudian muncul dengan syarat. Itu tugas kita. Jadi ada tugasnya Tuhan tanpa syarat, tugas kita ada syarat. Syaratnya apa? Dengan bersungguh-sungguh, dengan serius. Oleh karena kita harus mengekspresikan penghargaan kita akan kebaikan Tuhan. Harus itu. Dan sekarang coba saya akan mengajak saudara untuk melihat Israel itu keluar dari Mesir itu sebagai bangsa yang bagaimana. Sehingga Tuhan mengurung bangsa Israel ini dengan hukum Taurat. Nah, tadi kan juga dikatakan hukum Taurat. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa melaksanakan itu. Sehingga Tuhan menggantikan dengan hukum perjanjian yang baru. Itu kemurahan Tuhan. Tetapi kita melihat dulu di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-9. Di sana saudara dan saya bisa mempertimbangkan ya, bangsa Israel ini pada waktu keluar dari Mesir itu kayak apa modelnya. Sehingga Tuhan itu memberikan suatu kerangkeng bagi bangsa Mesir, bangsa Israel ini. Ayat yang ke-9 mengatakan, yakni dengan keinsafan, jadi dengan pengertian, dengan kesadaran, insaf, bahwa hukum Taurat itu diberikan kepada Israel, bukan buat orang yang benar. Jadi Israel itu penuh kesalahan. Bukan bangsa yang dibenarkan. Tapi Tuhan memilih tanpa syarat. Ya. Melainkan bagi orang yang durhaka.
Jadi bangsa Israel itu bangsa yang durhaka, tapi Tuhan memilih dia. Itu hak prerogatifnya Tuhan, tidak bisa dibantah. Jangan tanya mengapa. Ini yang sering saya katakan untuk gereja Tuhan. Jangan kita itu sering tanya mengapa. Seperti kita mau menginterogasi Tuhan. Tetapi kita interogasi diri kita. Untuk apa? Nah, itu lebih penting. Dikatakan di sini, bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik. Saudara tahu kan? Saya berbicara tentang kefasikan itu sudah berkali-kali loh di gereja ini, saudaraku. Tidak tahu saudara ingat apa enggak. Tapi saya mau mengulang itu dalam pikiran saya sampai 20 kali. Ya, 20 kali. Itu batas. Kalau 20 kali orang itu dikasih tahu enggak ngerti, silakan. Tidak akan diberi pengertian. Ya. Orang yang lalim, bagi orang fasik, orang berdosa, bagi orang duniawi yang tidak bermoral. Tidak beragama itu artinya yang tidak punya moral. Tidak punya tata krama hidupnya itu. Bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bayangkan saudaraku. Orang Israel itu tukang bunuh, tapi yang dibunuh itu ibu bapaknya. Itu kedurhakaan yang tidak bisa kita pikirkan. Itu Tuhan mau pilih. Kita itu dulu ya kayak gitu, saudara. Mungkin tidak dilaksanakan secara fisik, tetapi pikiran hati kita itu juga melawan kebenaran. Ya, membunuh ibu, membunuh bapak, pembunuh pada umumnya. 10, bagi orang yang cabul, bagi orang yang pemburit ini LGBT, yang pada zaman ini muncul lagi, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang yang bersumpah, berani mati sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran yang sehat, artinya melakukan pertentangan dengan ajaran Injil yang sehat, yang Injil itu dari Allah, yang mulia dan maha membahagiakan, seperti apa yang telah dipercayakan kepada kita. Di sini dikatakan kepadaku, kata Paulus, tapi sekarang dipercayakan kepada kita. Dipercayakan kepada sidang jemaat. Pertanyaannya, apa jawab kita? Jadi kita waktu mendengar firman Tuhan, saudaraku, kita pasang telinga ini dengan baik. Hati kita terbuka. Pikiran kita memikirkan perkembangan. Itu sikap dari anak-anak Tuhan. Saudara, saya memberikan hal-hal semacam ini sebagai contoh, saudara. Jikalau kita mendengarkan firman Tuhan, tidak lama kok, cuma 1 jam. Kita konsentrasi 1 jam bersama dengan Tuhan. Kita dapat menyerap banyak. Bahkan kita bisa mengembangkan firman yang kita dengar. Jadi jangan ada sesuatu yang menghalangi kita untuk kita menjadi pandai, untuk kita menjadi cerdas rohani kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan yang penuh dengan dedikasi, dengan sistem pengajaran. Perbedaan penampilan itu tidak ada pengaruh apa-apa, saudaraku. Tetapi yang penting isi dari pembicaraan itu yang kita perhatikan. Ada orang penampilan sebagai penginjil, ada seorang penampilan sebagai gembala, ada seorang penampilan sebagai rasul, ada seorang penampilan sebagai nabi, ada orang yang penampilannya sebagai guru. Itu karunia-karunia dari Tuhan. Tetapi apa yang disampaikan, itu yang harus kita pegang teguh untuk perkembangan rohani kita. Mari saudaraku, kita nyanyikan nyanyian ini sekali lagi.
Dan kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Ku melayani Yesus, walaupun suka dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Dari semua ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kami telah melewatkan waktu yang Tuhan berikan kepada sidang jemaat di tempat ini, dengan melaksanakan ibadah, dengan melaksanakan suatu perhatian besar kepada Engkau Tuhan, untuk menampung segala firman yang kami dengar. Oleh karena di dalam firman-Mu itu ada kuasa yang mampu mencerdaskan rohani kami, mampu membebaskan kami dari kebebalan dosa, bahkan mampu mengangkat derajat kami untuk menjadi sempurna, sama seperti yang Engkau harapkan dari kehidupan kami. Tuhan, untuk ini semua kami mau menyerahkan diri kami. Setelah kami mendengar, kami mengakui kekurangan kami mengagungkan kemuliaan dan kemurahan-Mu, maka keubahan itu akan terjadi hari demi hari, sehingga kami menjadi imam-imam-Mu yang kudus, bangsa yang terasingkan dari dosa, yang dikuduskan, raja-raja yang berkemenangan, milik kesayangan Tuhan yang terpelihara. Itulah Tuhan, sidang jemaat, milik kepunyaan Tuhan, biji mata Tuhan, yang terpelihara di dalam kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu sekeluarga yang telah menyampaikan kebenaran firman di gereja ini. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu ini, supaya Tuhan semakin hari semakin berkenan untuk memakai hamba-Mu ini, dan Engkau mengurapi dengan seluruh keluarganya untuk senantiasa setia di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati sidang jemaat, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, kasih setia Tuhan, kehidupan yang kekal, damai sejahtera, sukacita surgawi, menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita juga akan diberkati dengan segala kebutuhan-kebutuhan jasmaniah sementara kita hidup di dunia ini, dan kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin. Kita tunggu sebentar saudaraku, mungkin ada pengumuman. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Kita sudah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami semua sidang jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Mario Gani beserta dengan Ibu dan juga anak-anak
Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Jangan bosan-bosan kok untuk datang ke sini menyampaikan, membagikan berkat firman Tuhan bagi kita semua di tempat ini. Dan pengumuman selanjutnya yang ingin saya bagikan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, ibadah kita berjalan seperti biasa. 1 kali di dalam 1 minggu tatap muka, yaitu hari Minggu jam 8 pagi. Namun untuk ibadah PA Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu mungkin yang tergerak untuk datang ibadah PA, memang masih kita selenggarakan secara online. Namun minggu lalu ada seorang jemaat yang datang untuk menyaksikan ibadah PA. Monggo bagi Bapak Ibu yang tergerak dan luang waktunya, monggo menyaksikan ibadah PA, tidak masalah. Karena saya lihat juga perkembangan mengenai COVID-19 sudah sangat-sangat baik ditangani oleh pemerintah kita, dan juga kita juga kebanyakan sudah divaksin yang ketiga, sehingga itu lebih membuat kita tubuh kita lebih terjaga Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau Bapak Ibu mau datang di ibadah PA monggo, namun memang kita masih menyelenggarakan secara online. Namun bagi Bapak Ibu yang tergerak dipersilahkan untuk datang, tidak mengapa. Ibadah kaum muda dan ibadah sekolah minggu berjalan secara online. Nanti ibadah sekolah minggu yaitu Zoom meeting jam 11.30 nanti ada ibadah sekolah minggu Zoom meeting. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anaknya, saya selalu mendorong untuk boleh membantu anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, supaya anak-anak kita, adik-adik kita boleh mengenal Tuhan sejak masa kecilnya. Dan pengumuman selanjutnya yang ingin saya bagikan, kemungkinan kita akan berdoa sekali lagi Om. Iya, karena tadi belum saya bacakan pengumuman, ada banyak saudara-saudari kita yang berulang tahun hari ini, yaitu C. Christine. Selamat ulang tahun C, untuk minggu ini. Tuhan memberkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaannya, Tuhan memberkati. Adik Nikolai juga, cucu dari Bu Yung Yung atau anak dari Bu Ilen. Dan juga adik Minho, anak dari Komino juga, selamat ulang tahun untuk adik Nikolai dan adik Minho. Adik Matthew sama Jojo juga anak dari Ibu Lydia beserta dengan Bapak Tony. Selamat ulang tahun juga bagi adik-adik kami ini, Matthew dan Jojo. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Dan pengumuman terakhir yang ingin saya bagikan bagi kita semua, setelah ibadah ada latihan paduan suara untuk Jumat Agung dan Paskah. Bapak Ibu Saudara, saya menghendaki, kami semua menginginkan kita semua boleh ikut berpartisipasi di dalam latihan paduan suara ini. Jikalau Bapak Ibu tergerak untuk latihan paduan suara untuk Jumat Agung dan Paskah, monggo Bapak Ibu Saudara, kita akan latihan paling 1 jam saja. Nanti kita akan latihan dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Sebelum saya lupa, bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan persembahan dalam bentuk apa saja, langsung saja memasukkannya di dalam kotak yang ada di belakang. Mau ibadah atau pulang ibadah, senyaman dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita mendoakan saudara-saudari kita yang berulang tahun. Kita akan berdoa bagi mereka yang berbahagia dalam ulang tahunnya. Itu untuk saudari Christine, kemudian untuk adik Nikolai, kemudian adik Minho, dan adik Minsu. Anak-anak ini memang perlu didoakan, tetapi saudaraku, saya ingin beritahukan, pembentukan anak ini juga sangat tergantung kepada orang tua. Jadi kalau kita mendoakan anak cucu kita, maka kita berkewajiban untuk memberikan suatu teladan yang baik. Ya, kita doa bersama. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami dengan sidang jemaat seluruhnya di tempat ini Tuhan, mendoakan bagi nama-nama yang telah disebutkan di dalam melewati ulang tahunnya. Mereka mendapat kemurahan Tuhan untuk mendapat perpanjangan umur dan pemeliharaan Tuhan secara tubuh, jiwa, dan roh anak-anak ini Tuhan. Tetapi biarlah juga kami mengerti bahwa sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak-anak ini juga menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati anak-anak ini
yang berulang tahun ini melalui orang tua mereka. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini dan kami mohonkan berkat-Mu Tuhan bagi anak-anak yang berulang tahun ini. Engkau beri kekuatan, kesehatan, tubuh, jiwa, roh mereka. Dan Engkau berikan hikmat, kepandaian, dan segala keterampilan dan talenta dari Allah akan diberikan kepada anak-anak ini sampai dia dewasa dan menjadi berkat bagi sesama melayani Engkau sebagai imam-imam, sebagai raja-raja, sebagai bangsa yang terpilih, harta kesayangan Allah yang terpelihara di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan di dalam latihan-latihan yang akan kami tempuh, biar Tuhan memberikan kami semangat dan segala apa yang kami lakukan berhasil oleh karena pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, mari bersuka, sekarang